Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sudah sampai di surah Al-Baqarah ayat yang ke-100. Ayat yang ke-100. Surah Al-Baqarah itu 286 ayat. Artinya belum sampai setengah yang kita pelajari. Biarpun pengajian ini sudah berjalan hampir 3 tahun. Dan ini pertemuan kita yang ke-102, yang ke-102 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Apakah setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melemparkannya, yaitu kembali ke janji itu. Jadi setiap berjanji ingkar, itu maksudnya. Kenapa disebut lempar? Nanti kita jelaskan. Bahkan sebagian besar, bukan sebagian kecil ya, bukan juga bagi dua. Jadi kalau ada mereka itu yang jahat 100, yang tidak beriman bukan 50, tapi kebanyakan. Kalau disebut 50 berarti sebagian. Ini tidak, sebagian besar, begitu kata Al-Quran. Bal aktsaruhum la yu'minun, sebagian besar dari mereka tidak beriman. Apa maksudnya? Mari kita lihat. Bapak ibu-ibu yang saya hormati, adik-adik juga yang terus belajar, ini masih kisah tentang Bani Israel ya. Jadi domir-domir, itu domir ya, kata ganti yang ada di situ, arahkan dalam pikiran kita Yahudi. Yahudi yang mana? Bisa Yahudi yang dihadapi Nabi Musa, bisa juga Yahudi yang dihadapi Nabi Muhammad SAW. Bisa dua-duanya, biarpun berjarak ribuan tahun. Pada ayat yang lalu mereka ada keburukannya, yaitu memusuhi informasi Al-Quran. Kita baca kembali supaya ingat ya, baca masing-masing maksudnya. Kalau kita kembali tak lanjut nanti pengajian ini. Pada ayat ini ada lagi keburukan yang lain, yaitu sangat sering ingkar janji. Nah, mari kita lihat nanti ada enggak kita di sini. Karena Bapak Ibu sekalian, yang paling penting dari kisah, selalu saya sampaikan, adalah ibrahnya, bukan fakta sejarahnya. Itu sebabnya dalam Al-Quran tidak ada satu penjelasan pun mengenai sejarah-sejarah bahwa tempatnya di sini, dan dijelaskan itu, kecuali dia berkaitan dengan hal-hal yang sangat sensitif, misalnya Makkah, itu disebut tuh. Tapi kalau di mana Ashabul Kahfi, itu tidak ada ayatnya. Di mana itu tembok yang dibangun Zulkarnain, tidak ada ayatnya itu. Dia cuma jelaskan secara umum. Karena yang paling penting ibrah, bukan fakta. Nah, ini nanti juga benar nggak terjadi seperti itu? Itu tidak terlalu digarisbawahi oleh Al-Quran. Yang penting adalah pelajaran. Nanti cek di akhir-akhir surah Yusuf ada ayat begini, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka itu ibrah. Ibrah itu terambil dari akar kata jembatan, penyeberangan artinya. Maksudnya itu kita baca kisah orang, kita seberangkan pikiran dan hati kita ke sana, itu maksudnya, untuk mengambil pelajaran. Namanya itu ubur, ain baro, ibrah. Sekarang kita lihat kisah ini, ada gak ibrah untuk kita nanti. Setiap kali mereka mengikat janji, tapi segolongan mereka melemparkannya. Ada Bapak Ibu dalam hidup ini yang tidak bisa kita hindari, siapapun kita, yaitu berjanji. Tidak bisa kita hindari itu. Apa itu janji? Menyatakan bersedia. Nanti kamu datang undangan, iya, itu janji itu.
menyatakan bersedia. Bisa juga sanggup untuk berbuat sesuatu, itu janji namanya itu. Kamu bisa motong ayam, bisa, itu janji itu. Motong ayam bisa, motong lembu dia takut, itu jangan janjikan kalau takut. Itu sanggup. Atau menyanggupi apa yang telah dikatakan. Misalnya nggak ditanya orang, tadi kan ditanya, ini dia bilang aja, nanti aku akan sholat maghrib. Ke dirinya diucapkan, itu janji juga itu. Tidak ditanya. Kalau yang tadi ditanya kan. Atau yang telah disetujui, macam ini, perjanjian tanda tangan. Ada kan Pak MOU, itu kan apa? Disetujui dua belah pihak atau MOA ya, Memorandum of Understanding itu janji. Manusia nggak bisa menghindar dari situ. Ada juga janji yang sangat pokok tapi sering dilupakan manusia, yaitu janji dengan Tuhan. Pasti dijanjikan tapi pasti hampir dilupakan. Itulah itu. Mari kita lihat ayat yang di situ. Bapak Ibu sering dengar ini ayat, tapi mungkin sepotong-sepotong. Malam ini kita perdalam ya, yaitu surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 172 itu. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingat-ingatlah wahai manusia, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Itulah janjinya itu, saksi. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Ditanya Allah kita di alam rahim itu ya, alastu bi rabbikum. Baru kita jawab, betul, bala, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, syahidina. Itu kami lakukan, perjanjian itu, supaya nanti di hari kiamat kamu wahai manusia tidak mengatakan kepada kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, apa itu, keesaan Tuhan. Ini namanya dalam ilmu psikologi janji primordial, itu istilah kampusnya itu. Janji yang asasi. Semua orang mengucapkan ini dulu. Tapi pertanyaannya, ada enggak manusia yang tidak mengesahkan Tuhan sampai hari ini? Banyak sekali. Kan? Dia seluruh manusia pasti menjanjikan ini. Tapi tidak semua mengikat janji ini sampai hari ini. Justru lebih banyak orang musyrik di dunia ini yang tidak mengesahkan Tuhan. Berkali-kali kan sudah kita sampaikan di sini, umat Islam itu hanya sekitar 2 miliar di dunia ini dari 9 miliar penduduk bumi tahun 2022. Sedikit ya Pak ya, tidak sampai itu 50%. Itu kurang lebih 24% aja itu. Itulah dia. Padahal dulu semua berjanji, alastu bi rabbikum. Aku ini Tuhanmu. Kita jawab, bala, iya benar. Baru kita ingkari itu, perjanjian itu. Alhamdulillah kita yang hadir ini masih setia dengan perjanjian itu. Mana buktinya? Pas sholat kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Tadi perjanjiannya apa? Mengesahkan Tuhan. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sekali kamu musyrik, ingkar janji. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau syirik tak diampuni dosanya, kalau dibawa mati syiriknya itu. Mudah-mudahan kita tidak ingkar janji dengan ini. Ditanya orang,
Apa yang sering membuat kita lupa dengan perjanjian ini? Banyak. Perjalanan hidup inilah. Perjalanan hidup ini. Ada orang dijanjikan harta bisa meninggalkan agamanya. Ada itu. Ada juga orang untuk melucu dia lecehkan agamanya. Ini lagi viral-viral pula ini. Itu kan nggak boleh itu. Itu melanggar perjanjian untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu ya. Itu doanya kita baca. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika. Wahai yang membolak-balikkan hati, yang bisa membuat saya hari ini beriman, besok menjadi musyrik, sabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hati kami supaya tetap patuh dalam agama. Itu doa sering dibaca Nabi. Baik ya, baik. Itu perjanjian dengan Tuhan. Itu dilanggar Bani Israel. Apa buktinya? Apa yang disembahnya? Anak sapi. Dilanggarnya kan? Percaya dia Tuhan satu. Dibuatnya Tuhan dua. Satu anak sapi, satu Allah. Percaya dia. Itu musyrik itu. Tak boleh. Itu yang dilanggar Bani Israel. Ada juga janji manusia ini dengan manusia yang lain. Ini pun tak bisa dihindari nih. Misalnya jual beli, janji kan? Ini barangmu ku ambil ya, ku kasih duit 100.000. Itu janji itu. Jangan bilang gini, nanti ku minta balik duitku itu. Itu berkelahi itu nanti. Karena udah sepakat tadi perjanjiannya, kita ambil hartanya, kita kasih dia uang. Itu transaksi. Ada yang lebih hebat dari itu, perjanjian nikah. Bahasa Qur'annya mitsaqon ghaliza. Itu yang lebih hebat lagi. Ini pun bisa diingkari. Banyak kita nggak bisa mempertahankan itu. Yang muda-muda pun belum tahu juga kan. Tapi itu harus dipertahankan. Nanti kita lihat apa fungsinya kalau orang itu bisa mempertahankan perjanjiannya. Sebenarnya Bapak Ibu, ada juga janji kita dengan alam raya ini. Ada itu. Supaya jangan, itu maksud hadis Nabi itu Pak, jangan tebang pohon kalau tidak bermanfaat. Banyak itu hadisnya itu. Ada juga pesan Nabi, jangan kamu buang air di bawah pohon. Ada itu. Apa itu? Perjanjian dengan alam raya supaya dilestarikan. Itu janji-janji kita. Itu sebabnya Nabi Muhammad, benda-benda yang di tangannya itu dikasih nama. Pedang itu namanya Zulfikar. Dia anggap itu sebagai makhluk yang ia ikut perjanjian dengan itu. Sampai selopnya, tempat minumnya ada nama-namanya itu. Karena dianggap sebagai teman berjanji. Kenapa penting berjanji itu? Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam tafsir-tafsir yang beraliran psikologi ya, membaca tentang kejiwaan manusia. Kalau kita itu berjanji dan kita tepati, kita jadi orang yang bermutu, punya integritas. Punya integritas kita. Kita lihat dulu satu-satu. Yang pertama, orang yang selalu menepati janji pasti dihargai orang. Itu pasti itu. Saya ada tradisi saya Pak, kalau rapat di kantor itu tidak boleh terlambat 1 detik. Kalau kawan-kawan saya terlambat, saya mulai aja itu sendirian. Bingung kawan-kawan. Upacara kalau terlambat 5 menit, saya nggak ikut. Apa yang terjadi? Berubah semuanya. Jadi tepat waktu. Orang itu udah tahu, ini kalau terlambat nanti, sudah janji tengah 10, datang pokoknya tengah 10 lewat 5, itu rapat bisa batal. Bukan kita yang dihargainya, tapi forum dan waktu itu harus kita tradisikan. Kecuali ada faktor-faktor, misalnya musim hujan. Musim hujan, orang yang menepati janji pasti dihargai. Dan kita orang Medan, ada orang janji gak datang, palak kita itu kan. Palak kali kita. Palak bahasanya itu. Gak senang kita, di mana kawan? Di telepon gak aktif.
WhatsApp nggak ada. Tapi bagaimana kalau gini? Saya tidak bisa hadir karena saya macet, nggak apa-apa itu. Saya pun pernah mengalami itu di sini, Bu ya. Nggak bisa saya lewat di Jalan Bayangkara. Berusahalah menelpon kemana-mana. Itu nggak apa-apa dalam keadaan darurat. Yang bingung kita hilang. Ada itu kan? Hilang dia. Kita pun nggak tahu. Hilang tahu. Hilang dia. Oh, ada di jalan. Nah itu di jalan katanya. Rupanya dia lagi jalan dari tempat tidur ke kamar mandi. Nah itu di jalan juga itu. Ada itu. Ini biasa aja ya. Kita tidak respect itu orang yang seperti itu. Nanti di ujung pembahasan kita uraikan ayat kenapa berjanji itu sangat penting untuk ditepati. Kenapa itu bisa dihargai orang? Karena kalau kita tepat janji, orang senang dengan kita. Senang dia dengan kita. Nah, orang yang sama-sama senang, biasanya pergaulannya positif. Senang dia kan, kita datang. Nah, kalau sudah sama-sama positif, muncullah penghargaan. Dihargainya kita itu. Nah, begitu penjelasan para ahli tafsir ya masalah janji-janji. Begitu juga sebenarnya dengan Tuhan. Kalau kita langgar janji itu, Tuhan sebenarnya marah sama kita. Cuma bedanya Pak ada. Kalau orang marah sama kita, langsung digas deh kita. Tuhan enggak, lain. Tunggu nanti gitu. Mana tahu besok dia bertaubat. Tapi kalau ke kawan kan sulit kan? Nah itulah dia. Jadi kalau manusia hanya menghargai kita, Tuhan menyayangi kita. Lebih dari itu lagi. Disayangi. Dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang kedua, orang yang menepati janji itu hidupnya tenang. Tenang itu. Nafsul mutmainnah istilah Al-Quran. Kenapa bisa tenang? Begini. Orang yang ingkar janji itu sebenarnya dia itu merasa bersalah. Begitu itu. Kapan itu terjadi Ustaz? Nanti 2024, sebentar lagi. Banyak ini janji bentar lagi. Tak ditepatinya, pasti dia merasa bersalah. Kalau dia sudah merasa bersalah, pasti tak tenang jiwanya lagi. Sebaliknya tadi, orang yang berjanji, jiwanya tenang karena dia jujur. Jadi tepati janji. Tapi Ustaz, ada yang gak bisa ditepati. Nah, itu dimaafkan. Dalam hal-hal darurat ada saja kadang gak bisa kita tepati. Ada itu. Ada saat-saatnya seperti itu. Nah, yang penting setelah kita berusaha keras tak berhasil juga, serahkanlah kepada Allah. Dan jangan keliru. Ada memang saatnya dibuat Tuhan kita gak bisa itu. Supaya apa? Supaya kita sadar tidak semua masalah bisa kita selesaikan tanpa melibatkan Tuhan. Nah itulah gunanya ayat-ayat tawakal itu. Berserah dirilah. Nanti tadi kan saya sebut tak boleh terlambat. Tiba-tiba Pak saya terlambat. Terlambat saya. Apa yang terjadi? 5 menit sebelum rapat saya dipanggil pimpinan. Gak bisa dihindari lagi. Terakhir kawan-kawan marah. Ustaz terlambat kata orang itu. Nah, itulah. Kita kasih tahu keadaannya seperti ini. Saya dipanggil presiden. Oh, gitu kira-kira kan? Nah, bisa. Jadi nggak bisa juga. Ustadz itu nggak pernah terlambat seumur hidup. Itu nggak mungkin itu. Problemnya adalah kenapa bisa terjadi seperti itu. Karena ada orang berpikir apa itu namanya? Perfeksionis ya dalam istilah milenial sekarang. Semua harus sempurna. Nggak bisa juga. Ada saat-saatnya tak bisa. Kemudian ada lagi kata ahli tafsir itu, orang yang menepati janji akan dijadikan prioritas kalau ada masalah yang terjadi. Misalnya banjir Pak, tiba-tiba banjir. Ada 2 petugas yang banjir ini, tim SAR namanya. Ini kalau dikontak tak tepat waktu. Kalau ini tepat waktu, tepat janji, pasti orang ke situ. Begitu itu. Kita juga besok Ustadz hadir, ceramah di sini. Insya Allah saya hadir. Datang dia tepat waktu.
Yang satu lagi enggak, pasti orang ke situ, biarpun kajiannya kurang enak, karena dia menunjukkan integritas. Begitulah kira-kira Pak, kalau kita tepat janji dijadikan prioritas utama. Baru yang ada lagi, yang keempat barangkali ya. Orang yang menepati janji tidak sembarangan membuat janji. Ini juga penting ini. Karena kalau sudah niat kita melanggar, kita obrol janji aja. Nah, sama begini tuh. Orang yang sering bersumpah, itu tandanya banyak bohongnya itu. Ada itu kan Pak. Bukan aku, sumpah bukan aku. Nah, itu hati-hati itu. Kalau sudah sering bersumpah, biasanya banyak bohong itu. Nah, ini juga menunjukkan integritas. Jangan terlalu sering berjanji. Kalau terlalu sering nanti ada yang tak bisa ditepati. Maksudnya apa? Hati-hati dalam hidup. Oh ini saya sanggup, ini enggak sanggup, ini bisa, ini enggak bisa. Artinya Bapak Ibu, orang yang selalu menepati janji selalu hati-hati dalam hidupnya. Karena nanti dia kalau tak kutepati bahaya. Begitu. Itulah dia. Yang terakhir, yang kelima, orang yang menepati janji dia akan berwibawa. Ada wibawa. Apa itu wibawa? Ada kekuasaan untuk mempengaruhi orang lain. Itu wibawa itu. Misalnya pimpinan kita di kantor, kan ada wibawanya, SK-nya itu, wibawanya itu. Pergi katanya, pergi kita. Siapa lagi yang berwibawa? Ayah, mama di rumah. Wibawa itu dia punya kekuasaan mempengaruhi orang lain. Itu wibawa namanya. Nah, orang yang menepati janji punya wibawa. Besok kita datang jam 10 ya. Nah, iya kata kawannya. Kenapa? Karena dia datang jam 10. Tapi coba begini, besok kita jumpa jam 11. Nah, si kawan ini biasa terlambat 1 jam. Tidak ada wibawanya. Tidak bisa dikuasainya kawannya itu. Nah, jadi usahakan tepat. Yang terakhir kata Al-Quran, orang yang menepati janji, orang yang berakal. Ini yang paling penting menurut saya. Sebaliknya berarti kalau sering ingkar janji, tidak berakal. Nah, itu bahasa Medannya kasar itu nanti, tidak boleh sebut. Orang yang berakal, kata Al-Quran begini, yang ditulis hitam itu aja. Hanyalah orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Siapa itu? Orang yang berakal dapat mengambil pelajaran? Orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian. Ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bisa belajar masalah janji-janji ini. Ada di Al-Quran juga yang mengaitkan janji ini sampai ke akhirat. Ujung ayatnya saja, tidak kita baca dari awal. Kata Al-Quran, innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggunggan jawabnya. Innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya. Mari kita renung-renungkan, ada enggak janji kita yang belum terpenuhi sampai hari ini dan sudah bisa kita kerjakan?